Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Daryanti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang merupakan tugas akhir dari perkuliahan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, dengan judul Dinamika Dakwah Komunitas Majelis Positif, penelitian dinamika dakwah komunitas Majelis Positif di Cimahi. Latar belakang dari penelitian ini yakni adanya kegiatan dakwah, kedinamisan dakwah, dan komunitas dakwah. Secara ringkas, yang melatar belakangi dari penelitian ini yakni sifat dakwah yang dinamis, yang bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, yang dimana akan banyak inovasi yang dihadirkan oleh para aktivis dakwah demi terus tegaknya keberlangsungan dakwah yang menjadi kewajiban bagi kaum muslimin. Metode dan media dalam berdakwah kini mulai begitu bervariasi, termasuk lahirnya sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dalam berdakwah. Maka hadirlah beberapa komunitas dakwah, termasuk komunitas Majelis Positif yang menjadi objek penelitian ini, yang menjadi wadah bagi manusia untuk menghadirkan program-program dakwah dengan cara merancang dan mengkoordinir kegiatan dakwah untuk dikonsumsi oleh mad'u dengan menggunakan media dan metode yang bervariatif. Komunitas Majelis Positif ini menjadi salah satu wadah untuk berdakwah bagi kaum muslimin dan melakukan beberapa inovasi baru dalam pergerakannya. Keberhasilan dakwah yang dilakukan tentu menjadi kemenarikan sendiri yang perlu diteliti lebih lanjut. Tentang keberhasilan dalam kedinamikan dakwahnya, di antaranya hadirnya pandemi sekarang ini tidak menyurutkan ide untuk tetap berdakwah dengan menggunakan media internet dalam pelaksanaannya. Dan juga komunitas Majelis Positif selalu menghadirkan dai-dai kondang yang mempunyai mad'u atau yang menjadi public figure dan dikenal oleh masyarakat luas. Maka dari itu, perlu saya teliti tentang bentuk aktivitas dakwah yang ada selama program dakwah berlangsung yang dilakukan oleh komunitas Majelis Positif. Fokus penelitian dan tujuan penelitian yakni tentang interaksi kegiatan dakwah yang dilakukan komunitas Majelis Positif, interdependensi dakwah yang dilakukan oleh komunitas Majelis Positif, dan keteraturan kegiatan dakwah komunitas Majelis Positif. Fokus penelitian dan tujuan penelitian ini diambil dari teori yang digunakan, yakni tentang teori dinamika dan teori dinamika kelompok, yakni adanya interaksi dan interdependensi antara anggota kelompok satu dengan anggota kelompok lainnya. Sedangkan teori dinamika kelompok yakni suatu kelompok yang teratur dari dua individu yang lebih yang mempunyai hubungan psikologis secara jelas antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Maka berangkat dari teori yang saya ambil menjadi sebuah fokus dan tujuan permasalahan di penelitian ini. Sedangkan kerangka konseptual dari penelitian ini yakni ada dakwah, komunitas, dan dinamika. Penelitian terdahulu yakni ada yang pertama ada dinamika dakwah komunitas remaja yang ditulis dan diteliti oleh Rima Arsyani. Yang kedua, skripsi milik Intan Aulia dengan judul Dinamika Dakwah Komunitas Musisi, dan yang ketiga skripsi milik Regina Juni Anggrahi Putih dengan judul Dinamika Dakwah Komunitas Geng Motor. Ketiga-tiganya memiliki kesamaan tentang variabel yang dibahasnya, yaitu dinamika dakwah komunitas, dan perbedaannya itu terletak pada objek penelitiannya. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian. Yang pertama ada paradigma dan pendekatan yang dilakukan oleh peneliti, ada paradigma konstruktivisme dan pendekatan sosiokultural. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Jenis data dan sumber data, ada sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni sumber data yang dilakukan kepada informan atau kepada pengurus komunitas Majelis Positif, sedangkan sumber data sekunder itu dilakukan dari literasi baca jurnal atau buku-buku yang menjadi literatur dalam penelitian ini.
teknik pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data itu menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dari pengambilan data. Untuk kondisi objektif penelitian, lokasinya komunitas majelis positif ini berada di Geraha Kencana Residen, Blok 1 nomor 24, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi, Bandung, Jawa Barat, yang berdiri pada tahun 2017, yang awalnya komunitas majelis positif ini bernama Safari Dakwah dan diubah namanya pada tahun 2019 dengan nama komunitas majelis positif. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini menjawab dari fokus permasalahan yang dibuat oleh peneliti, yakni yang pertama ada interaksi kegiatan dakwah. Kegiatan interaksi ini terjadi pada 3 golongan, yakni sesama anggota komunitas majelis positif, interaksi dengan mubalik, dan interaksi dengan mad'u. Yang pertama, sesama anggota majelis positif, terjadi interaksi adanya struktur organisasi dalam proses interaksinya antara anggota komunitas majelis positif, yang dimana sebelum diadakannya proses kajian dakwah atau pelaksanaan program dakwah, anggota majelis positif akan mengadakan rapat anggota terlebih dahulu untuk mengkondisikan tempat, waktu, pemateri, dan konsepannya. Sedangkan interaksi dengan mubalik, komunitas majelis positif berinteraksi dan berkoordinasi dengan mubalik dan juga lembaga yang ikut serta berkolaborasi dengan majelis positif, yakni untuk menyesuaikan tema, waktu, dan tempat yang cocok untuk dilaksanakan kajian dakwah, terus konsultasi masalah dan evaluasi saat penyelenggaraan kajian. Interaksi dengan mad'u sangat terjalin dengan baik, mulai dari pendataan, pendaftaran, ketika kajian terlaksana, dan setelah kajian, semua interaksi dengan mad'u berjalan dengan baik. Ada beberapa faktor dalam interaksi, yaitu ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan faktor simpati. Imitasi yang terjadi pada komunitas majelis positif adanya kemeniruan atau adanya contoh-mencontoh antara komunitas dakwah yang sudah ada, khususnya di majelis Bandung, khususnya di daerah Bandung. Sedangkan sugesti yang dilakukan oleh majelis positif adalah dengan mengajak lembaga atau komunitas dakwah lainnya untuk tetap berdakwah secara online meskipun di era pandemi, dan akhirnya sugesti tersebut sadar atau tidak sadarnya terus menjelajahi pemikiran para aktivis dakwah dan menggunakan media online untuk tetap melakukan dakwah. Identifikasi komunitas ini sangat identik dengan dakwah, seperti halnya menyerupai dengan lembaga atau komunitas dakwah lainnya yang membuat suatu program dakwah dengan mengolah media sosial. Faktor simpati di komunitas majelis positif ini terjadi karena adanya dorongan dari mubalik kondang, yaitu Tengku Zulkarnain, untuk membuat suatu komunitas dakwah yang digelar secara rutin, dan beliau pun langsung menjadi pemateri di kajian rutinan komunitas majelis positif. Nah, kesimpatian itu yang didapatkan dari mubalik kondang tersebut menjadi penyemangat dan juga dorongan untuk terus menyiarkan agama Islam. Selanjutnya ada interdependensi kegiatan dakwah. Ada beberapa faktor yang mendorong antaranya kepuasan, komitmen, dependensi, rasa memiliki, dan fanatisme. Pertama ada kepuasan yang terjadi pada jemaah atau mad'u, yakni mad'u mendapatkan ilmu, puas terhadap ilmu yang didapatkan dari pemaparan materi dakwah. Terus kepuasan dari kru majelis positif atau anggota majelis positif karena mendapatkan kemanfaatan dari segala evaluasi yang didapatkan setelah kajian dakwah berlangsung. Yang ketiga, kepuasan yang terjadi pada mubalik, yakni mubalik atau pemateri dalam sebuah kajian dakwah, adanya kepuasan atas semua pemaparan materi kepada mad'u yang baik yang telah disampaikan sebelumnya. Juga dai akan mendapatkan kemanfaatan dari kesalahan atau tata cara berretorika yang baik dan benar dengan penyesuaian jemaah yang hadir, supaya lebih bisa dipahami dan pesan tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas. Selanjutnya ada komitmen yang terjadi di komunitas majelis positif ini, yakni adanya saling mengetahui visi misi
komunitas majelis positif sehingga berkomitmen untuk terus menjalankan kewajiban dakwah kapanpun dan dimanapun untuk menyebarkan semangat positif bersama orang-orang positif. Selanjutnya ada dependensi dan selanjutnya ada rasa memiliki. Yang terakhir ada fanatisme. Selanjutnya ada keteraturan kegiatan dakwah. Yang pertama, ada beberapa faktor yang mendukung keteraturan kegiatan dakwah. Yang pertama ada waktu. Waktu pelaksanaan kegiatan dakwah komunitas majelis positif ini berbeda-beda sesuai dengan timeline atau program-program yang sudah direncanakan di awal, yakni diantaranya setiap pekan di hari Rabu pada pukul 10 sampai dengan zuhur dilaksanakan kajian rutin dengan tema ngopi. Setiap pekan di hari Minggu pada bulan Ramadan diadakan sebuah kajian dengan tema khusus, yakni tentang keluarga Islam. Yang ketiga, setiap hari setelah subuh di bulan Ramadan terdapat program tilawah Al-Quran dengan tema semangat subuh. Yang keempat, setiap hari Sabtu di awal bulan Masehi terdapat program pelatihan tahsin Quran. Dan yang terakhir, setiap pekan di hari Sabtu diadakannya program motivasi bagi anggota yang mengikuti pelatihan motivasi. Yang kedua ada event atau kegiatan atau program dakwah yang dilaksanakan oleh majelis positif. Di antaranya ada ngopi, ngobrol perkara iman, kajian keluarga Islam, semangat subuh, sirah nabawiyah, seminar online, halal bihalal, kajian spesial Ramadan yang diantaranya ada beberapa kajian pra-Ramadan, kajian ba'da subuh Ramadan, dan tajir, tausiah jelang iftar Ramadan. Selanjutnya ada dalam mendukung keteraturan dalam kegiatan dakwah di majelis positif, yakni ada sumber daya manusia. SDM di majelis positif, khususnya di mubalignya, sangat banyak dan sangat bervariasi, yakni diantaranya ada Ustadz Tengku Zulkarnain almarhum, Babe Haikal, terus ada Ustadz Dr. Zainal Setiawan LCMA, ada Ustadz Ahmad Zikril Aiman, ada Ustadz Dr. Kiai Haji Ahmad Heriawan, ada Ustadz Derisal Anwar, ada Ustadz Dr. Aam Amiruddin, ada Ustadz Abi Maki, ada Nuri Siti Nur Hasanah, dan juga ada Ustadz Deris Sulaiman. Selanjutnya ada monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi dilakukan komunitas majelis positif secara kondisional setelah kajian dakwah berlangsung. Setiap kajian dakwah yang dilaksanakan oleh komunitas majelis positif telah dilaksanakan, maka setelahnya akan dilaksanakan evaluasi dan monitoring. Selanjutnya ada tempat. Sebelum adanya pandemi, biasanya majelis positif ini mengadakan kajian dakwah di daerah sekitar Bandung, di masjid-masjid Bandung. Sedangkan sekarang pandemi dilakukan secara online di rumah atau di tempat tinggal ustadz atau pemateri yang menjadi narasumber di kegiatan dakwah yang dilaksanakan oleh komunitas majelis positif. Terakhir, saya akan membahas tentang simpulan dan saran. Simpulan dari penelitian ini adanya yang pertama interaksi kegiatan dakwah komunitas majelis positif. Setiap anggota pengurusnya saling berinteraksi sebelum dan sesudah proses kegiatan dakwah berlangsung. Dan yang kedua ada interdependensi, kegiatan dakwah yang dilakukan oleh komunitas majelis positif antara anggota pengurusnya terjalin sangat erat dan setiap kegiatannya selalu memiliki sikap ketergantungan satu sama lain. Yang ketiga ada keteraturan kegiatan dakwah komunitas majelis positif sangat diperhatikan, terkhususnya dengan tersusunnya struktur organisasi kepengurusan menjadi salah satu keteraturan awal sebuah komunitas. Untuk saran dari saya untuk para mahasiswa menyarankan terdapat penelitian selanjutnya tentang dinamika dakwah komunitas untuk memperkaya dan menjadi referensi bagi ilmu pengetahuan. Terus saran untuk selanjutnya untuk komunitas majelis positif sebagai komunitas dakwah hendaknya bisa lebih luas lagi cakupan mad'unya, terutama kalangan anak muda untuk menjadi penerus dan dalam pengelolaan kegiatan dakwah.
Untuk komunitas majelis positif lagi, saya menyarankan lebih kreatif lagi dalam pengembangan kegiatan dakwah, terutama dalam pengelolaan media sosial ataupun kegiatan kajian dakwah lainnya. Terima kasih. Sekian presentasi penelitian saya. Mohon maaf banyak kesalahan. Terima kasih juga kepada dosen penguji yang telah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi ini. Terima kasih untuk segala pihak yang telah menyukseskan, yang telah membantu atas kelancaran, keberhasilan dalam penyelesaian tugas akhir ini. Mohon maaf, banyak kesalahan dari saya sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.